Only through communication the human can understand each other. Pernahkah Anda merasa canggung saat berbicara dengan seseorang? Bila iya, pastinya hal ini disebabkan oleh diri Anda yang belum mengenal lawan bicara Anda atau belum menemukan cara terbaik dalam memulai sebuah percakapan. Selamat datang, nama saya Meli. Kali ini di channel Baca Suara Merdeka, kita akan membahas mengenai cara untuk dapat melakukan komunikasi yang benar berdasarkan buku 21 Days of Effective Communication yang ditulis oleh Ian Tuhovsky. Listen more and mind your interruption. Terdapat sebuah istilah their body is there but their mind doesn't, yang memiliki arti seseorang yang sedang berbicara dengan Anda belum tentu sepenuhnya menaruh perhatian pada topik yang dibicarakan. Hal ini cukup menyebalkan. Misalkan, saat seseorang guru memberikan materi, tetapi para murid justru sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Hal ini tentu membuat guru tersebut marah karena tidak merasa dihargai. Mendengarkan seseorang berbicara berarti menghargai keberadaan lawan bicara Anda, bahkan bila Anda tidak memahami topik yang mereka bicarakan, karena dengan hal itu Anda akan terlihat bila Anda ingin mengetahui apa yang akan mereka bicarakan. Agar lawan bicara tahu Anda mendengarkan pembicaraan mereka, Anda dapat melakukan beberapa isyarat seperti menganggukkan kepala atau membalas singkat seperti iya, baiklah, jadi seperti itu, dan masih banyak lagi. Dalam komunikasi, celaan termasuk sebuah gangguan yang merusak sebuah komunikasi. Dikarenakan, pesan yang disampaikan dalam sebuah komunikasi akan terganggu dan tidak dapat disampaikan sepenuhnya dengan adanya pembicaraan yang terhambat. Celaan harus dihilangkan bila Anda ingin melakukan komunikasi yang efektif. Cara termudah yang Anda dapat lakukan adalah dengan mengingat atau mencatat poin-poin yang menurut Anda tidak jelas, sehingga Anda dapat menanyakan di saat yang tepat, seperti saat lawan bicara Anda menanyakan pendapat Anda. Pronouns and vocabulary. Apakah lawan bicara Anda merasa tersinggung saat Anda membicarakan sesuatu di dalam sebuah percakapan? Mungkin saja Anda menggunakan kata ganti nama yang salah dalam percakapan tersebut. Di dalam percakapan tergantung dari situasi yang ada, kita harus dapat memilih kata ganti nama. Aku, saya, kamu, dan lain-lain dengan bijak. Hal ini ditujukan untuk menghindari permasalahan yang disebabkan oleh kesalahan pemahaman. Penggunaan kata ganti nama sangat penting agar lawan bicara dapat mengetahui siapa saja yang terlibat atau Anda rujuk dalam percakapan tersebut. Penggunaan kata ganti juga harus diperhatikan berdasarkan situasi pembicaraan Anda. Sebagai contoh, Anda tidak mungkin atau tidak diperbolehkan menggunakan kata ganti aku di dalam percakapan formal, dan Anda harus menggunakan kata saya dikarenakan kata aku dianggap kurang sopan dalam pembicaraan formal. Orang yang pandai memiliki kamus yang tebal dalam sebuah percakapan, memiliki pemahaman bahasa yang luas akan memberikan keuntungan yang besar dalam sebuah komunikasi. Pemahaman bahasa yang luas berarti Anda dapat menyusun sebuah kalimat dengan efektif dan menghindari penggunaan kata yang salah dalam kalimat yang dapat mengganggu sebuah komunikasi. No insult. Seringkali kita menggunakan kata hinaan sebagai bercandaan dalam berbincang dengan teman dekat. Hal ini mungkin terdengar sepele, namun memiliki efek yang besar dalam sebuah komunikasi. Bahkan dalam pembicaraan yang sangat santai, sebuah hinaan harus dihindari dengan cara apapun. Karena tidak selalu lawan bicara Anda akan langsung paham akan hinaan yang Anda gunakan hanya sebagai sebuah bahan candaan saja. Ada kemungkinan terjadi salah paham yang dapat merusak komunikasi tersebut. Dalam Academy Awards yang ke-94 terdapat sebuah insiden di mana aktor Will Smith naik ke atas panggung dan menampar komedian Chris Rock akan candaan yang menghina istrinya. Jadi, Pinkett Smith karena rambutnya yang dicukur habis akibat penyakit yang dideritanya, kejadian ini sempat mengganggu aktivitas dari acara tersebut selama beberapa waktu dan mencuri perhatian dari berbagai media. Offering help and appreciation. Sebagai makhluk sosial, interaksi antar manusia adalah hal yang alami, terutama perilaku membantu satu sama lain.
Namun terkadang beberapa orang tidak merasa tertolong atau kesulitan dalam meminta pertolongan dari orang lain. Mengapa demikian? Sebab utama dari hal ini adalah orang lain tidak menyampaikan keinginan mereka untuk menolong dengan benar. Dalam menawarkan sebuah pertolongan, haruslah orang tersebut untuk memberikan tawaran yang spesifik tanpa menggunakan kata-kata yang tidak perlu. Contohnya, jangan mengatakan bila terdapat masalah beritahu aku atau aku dapat menyelesaikan masalahmu. Sebaliknya, katakan apa yang bisa aku bantu, bisakah aku bantu pekerjaanmu, bolehkah aku, agar terdengar bila Anda sedang menawarkan bantuan Anda kepada lawan bicara Anda. Setelah Anda menerima bantuan dari seseorang, sangatlah penting bagi Anda untuk berterima kasih kepada mereka sebagai bentuk apresiasi. Sebuah pertolongan yang tidak menerima sebuah apresiasi akan meninggalkan rasa pahit kepada mereka yang memberikan pertolongan kepada Anda. Demikian ulasan mengenai buku 21 Days of Effective Communication karya Ian Tversky. Semoga melalui materi kali ini kita dapat mempraktikkan kiat-kiat berkomunikasi yang efektif dalam kehidupan sehari-hari. Apabila terdapat saran dan pendapat, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya Meli, undur diri.